Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan yang terakhir ya. Mungkin chapter 15 ini seharusnya nggak dapat ada materi kalkulus, tapi kita coba ulang ya sebelum masuk ke tentang permasalahan eigen nilai dari suatu matriks. Tentang matriks, di sini bisa dilihat definisinya. Mungkin definisinya seperti ini ya, biar kalian tidak kebingungan nanti. Kalau ada matriks itu berarti disajikan dalam bentuk ini, dalam bentuk baris dikali dengan kolomnya, kan? Baris dikali dengan kolom. Bisa dilihat pada persamaan satu ini ada di sini huruf kapital ya. A sama dengan seperti ini ya, A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Ini maksudnya di baris pertama ya, yang indeks 1 ini. Ini di baris pertama, sedangkan A11 yang ini berarti di kolom 1. A12 berarti di baris 1 kolom 2. A13 berarti di baris 1 kolom 3. Juga berlaku untuk ini ya. A21, A22, A23 berarti ini. A21 ini berarti di baris kedua kolom pertama ya. Baris kedua kolom pertama. Ini A22 di baris kedua kolom kedua juga selanjutnya ya. Sampai dengan kolom KN. Seperti itu ya. Lalu ada beberapa definisi spesial dari operasi, ya kan, yang bisa kita selesaikan menggunakan matriks ini. Yang pertama tentang equality-nya, equality dari matriks itu. Ini ada dua ya. Bisa juga disajikan dalam bentuk seperti ini. Tadi kan pakai huruf kapital ya, huruf kapital. Kalau ini bisa kita sajikan dalam bentuk ini ya. AJK, BJK seperti ini, ada indeksnya di sini. Sini ada indeksnya ya di sini. AJK dan BJK. Ini maksudnya J ini sebagai representasi dari barisnya, K ini representasi dari kolomnya. Juga bisa kalian sajikan dalam bentuk ini. Sehingga untuk beberapa ini ya, sama apa namanya, baris dan kolomnya ini bisa kita sajikan dalam bentuk ini. AJK itu sama dengan BJK. Bisa. Ini tentang masalah equality-nya. Lalu ada ini ya, dari addition ya. Ada addition dari matriks ini berarti tentang penjumlahannya. Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks. Lalu kalau equality-nya tadi itu sama dengan ya, AJK sama dengan BJK. Lalu ada apa namanya? Ada fungsi addition. Addition berarti penjumlahannya. Jika ada matriks A ditambah dengan matriks B, ya, matriks A ditambah dengan matriks B berarti ya kan AJK ditambah dengan BJK-nya. Jika ditambah BJK, misalnya matriks A ini dengan ini, kalau ini anggotanya 214 minus 302, sedangkan B ini sama dengan 3 minus 51 213, ya kan? Kemudian kita jumlahkan ya seperti biasa ya. Pak, maaf Pak, suara putus-putus. Mungkin jaringanmu. Kalau begitu sudah? Masih ya? Masih Pak. Gitu? Sudah tidak lagi Pak. Ini ya, saya lanjut tadi ini itu tentang addition dari matriks ini, ya kan? Berarti tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berarti di sini baris pertama, kolom pertama ini kita matriks A, ya kan? Kita jumlahkan dengan ini ya, matriks apa namanya, baris pertama kolom pertama pada dengan matriks B-nya ya. Berarti 2 ditambah 3, 1 ditambah minus 5, 4 ditambah 1, ya kan, minus 3 tambah 2, 0 tambah 1, 3 tambah 2, ini penjumlahan seperti biasa ya. Nah, ini untuk penjumlahannya ada beberapa definisi spesial dari penyelesaian matriks itu. Ada fungsi addition, lalu ada, berarti bisa kita dari fungsi addition ini ada catatannya untuk ini berlaku hukum komutatif dan asosiatif.
Ini berlaku hukum komutatif dan asosiatif untuk addition tadi ya, untuk penjumlahan ini. Sehingga bisa dibuat seperti A tambah B sama dengan B tambah A. Ini untuk komutatifnya, sedangkan untuk berlaku juga hukum asosiatif seperti ini. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B yang kita kelompokkan, lalu tambah C ini juga berlaku ya. Untuk adisi itu berarti ada dua, komutatif dan asosiatif. Penjumlahannya. Lalu ada fungsi yang ketiga yaitu subtraction. Subtraction ini berarti pengurangannya. A kurang B. A kurang B ini tinggal kita kurangi. Di sini tadi kita jumlah. Ya, tinggal kita kurangi saja. Baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris kedua baris pertama kolom pertama untuk matriks B-nya. Seperti itu ya. Lalu ada multiplikasi. Multiplikasi ini berarti perkalian ya. Multiplikasi dari matriks. Nah, ini jika A ini adalah disampelkan sebagai AJK dan ada lambda ya. Ini merupakan besaran skalar. Ini ada skalar atau suatu konstanta baru yang kita definisikan sebagai produk ya, produk dari A ini. Sehingga jika lambda A ya kan, lambda A itu sama dengan A lambda. Kalau kita ini juga berlaku hukum apa tadi ini yang pertama ya, equality of matrix ya. Lambda dikali A itu juga sama dengan A dikali dengan lambda, atau kalau dibuat dalam bentuk notasi yang ini ya, notasi yang AJK ini berarti lambda dikali dengan AJK-nya. Sebagai contoh ini ya, misalnya lambda kali A. Konstanta produknya ini dia berbentuk skalar, nilainya 4, misalnya nilainya 4 ya. Jadi tinggal kita kali saja dengan matriks A tadi. Matriks A tadi kan ini ya. 214 minus 362. Kita kali. Berarti 8, 4, 16. Minus 12, 08. Seperti itu. Lalu ada multiplikasi dari matriksnya, dan multiplikasi. Tadi multiplikasi untuk apa namanya, ada sebuah bilangan atau sebuah konstanta. Atau ada sebuah skala. Lalu ada juga ini yang perkaliannya. Perkalian matriksnya. Misalnya ini kan AJK. Kali N nih, ada baris dikali dengan kolomnya. Lalu ada BJK juga ya. Sama di sini dia baris kali kolomnya N kali I dia. Biar membedakan di sini untuk matriks A ini kita baris kali kolomnya kita gunakan ini ya, M kali N, sedangkan untuk matriks B ini digunakan N kali P. Ini untuk memudahkan kita saja. Kemudian misalnya setelah itu kita pakai define ya, dari produknya tadi kita A kali B atau A kali B bisa dinotasikan seperti ini ya, ada tanda titiknya, atau bisa juga seperti ini dari A dan B matriksnya ya, maka C itu juga dengan pada hasilnya C ya, hasilnya C. Misalnya A kali B ini dia menghasilkan C JK, di mana persamaannya bisa dilihat dari sini ya, dari persamaan 3. Di mana C ini ordernya M kali P. Mungkin ya, misalnya mana tadi ini kan M kali N dikali dengan N kali P, arti kolom yang N ini kan bisa kita hapus ya. Biasanya kan kayak seperti itu ya. Mana ini? Misalnya saya pakai anotasi. Misalnya ada matriks begini ya. Matriks A-nya ini adalah M kali dengan N ya. Ini kali dengan N. Kemudian dikali dengan matriks B-nya ini, kita kali ya. N dikali dengan P. Maksudnya seperti itu ya. Lalu N-nya ini karena sama ya. N-nya ini karena sama, kita hapus saja. Sehingga ini sama dengan matriks yang baru adalah M kali M ini dikali dengan M kali dengan P. M kali P. Di sini ya. MP. Maksudnya dia seperti itu ya. Ya maksudnya seperti itu yang di sini tadi. Yang di bagian sini ya. M kali P dan M kali P. Sehingga yang tersisa itu adalah M kali P. Kita coba lihat contoh ya.
perkalian matriks kan berarti baris dikali dengan kolomnya ya. Misalnya matriks A ini seperti ini disajikan seperti ini, sedangkan matriks D itu disajikan seperti ini. Kalau matriks ini baris kali kolom berarti 2 kali 3 ya. 2 baris 3 kolom ya. Berarti ini matriks 2 kali 3. Matriks 2 kali 3, kalau ini matriks 3 kali 2. Berarti ini jadinya seperti apa? Ini jadinya pasti jadi akan matriks 2 kali 2. Karena di sini adalah 2 kali 3, ya kan? Di sini 3 kali 2. 3-nya kita hapus. Yang tersisa itu C, matriks C. Ini misalnya kita anggap saja hasilnya matriks C ya. Hasilnya kan jadi 2 kali 2. Makanya di sini matriksnya 2 kali 2 kan? 2 baris dan 2 kolom. Kalau dia operasinya seperti ini ya, A kali D itu berarti baris ini dikali dengan kolom. Berarti 2 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah dengan 4 kali 4. Di sini ya, dia jadi di sini ya. Lalu di sini lagi, baris kali kolom ya, berarti 2 kali 5, 1 kali min 1, 4 kali 2. Jadi di sini. Lalu di bagian sini lagi, minus 3 kali 3 ditambah 0 kali 2 ditambah 2 kali 4, ya kan? Untuk mengisi bagian sini. Lalu untuk bagian sini adalah 2 kali minus 3 kali 5, 0 kali minus 1, 2 kali 2. Ini kalau kita buat operasinya, ini hasilnya di sini ya. Jadinya adalah matriks AD ini adalah 24, 17, minus 1, dan minus 11. Oke, jadinya 2 kali 2. Tapi ini sebagai catatan ya, untuk sebagai catatan, kita buat generalisasinya. Matriks AB ini perkaliannya ya, matriks AB itu tidak sama dengan matriks B dikali dengan matriks A ya. Ini harus kalian apa namanya? Dia tidak berlaku ya, tidak sama ya. Kalau misalnya matriks tidak berlaku hukum komutatif perkalian di sini. Ketika AB, kalau untuk perkalian biasa kan atau integer atau yang tipenya float atau yang tipenya integer ya, karena tipenya integer lah. Ini kalau kita kalikan misalnya 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 kan sama, hasilnya 10, 10. Tapi ini tidak sama ya kalau untuk perkalian matriks. Tidak sama. Nah, ini sebagai catatan lagi, ini di persamaan 4. Ini ya. Tapi dia akan sama jika bentuknya seperti ini. A ini, matriks A dikali dengan matriks B kali C, itu sama dengan matriks A kali B dikali dengan C. Juga bisa ya. Ini asosiatif perkalian. Lalu ada ini ya, distribusi perkalian terhadap penjumlahannya. Ini juga berlaku seperti ini. AB dikali dengan AC. Ini juga berlaku. Atau dibuat dalam seperti ini juga bisa ya. Ini juga sama. Nilai ini dengan nilai yang bagian kiri dan sama dengan nilai bagian kanan. Ini kita sama nampak ya. Nanti kalian coba buktikan. Kalau ada produknya ya, A kali A ini, kalau misalnya matriks A dikali dengan matriks A, ya, kalau matriks A dikali dengan matriks A, kalian bisa langsung menuliskan juga atau A pangkat 2. Ini juga sama ya. Ini bisa kita definisikan dengan ini power of square matriksnya. Kalau A pangkat 3, bisa A dikali dengan A kuadrat. Kalau A pangkat 4, berarti A dikali dengan A pangkat 3 dan lain-lain. Tadi sudah ada multiplikasi dari matriks, lalu ada transpose. Transpose matriks berarti kita, kalau transpose itu berarti kita rubah ya, barisnya itu jadi kolom. Berarti kalau kita buat definisinya, misalnya A itu kita akan pada ke definisi ya, A itu sama dengan AJK tadi, berarti kalau ada A transpose, dia dinotasikan seperti ini, A pangkat D ya. A transpose berarti terbalik saja, jadi AKJ, seperti itu ya. AKJ yang baris, yang semula baris berubah jadi kolom. Yang kolom semulanya kolom berubah jadi baris. Jadi kalau misalnya ada misalnya di contoh 5 ini dengan matriks A dengan ya kan matriks A, kalau kita rubah transportnya berarti 2 minus 3 ya kan, barisnya yang baris ini jadi kolom ya. 2 minus 3 ya kan, 1 0 4 2. Ini transposnya seperti ini. Jadi kita bisa menulis ulang ya, kita bisa menulis ulang menjadi persamaan 5.
Jika A tambah B transpose ini berlaku sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose juga. Kalau misalnya dalam bentuk perkalian juga sama ya. B transpose kali A transpose ya. Kali dengan A transpose kalau misalnya bentuk kedua. Lalu bentuk ketiganya seperti ini. Misalnya A transpose kemudian apa namanya kita pangkatkan lagi. Ini kan sudah transpose, ini transpose ya. Dalam kurung ditransposkan. Seperti itu ya cara baca kita membaca kalimat ini. A transpose yang kemudian ditransposkan itu sama dengan A. Ya kan? Dia akan kembali. Setelah kita transpose, kemudian kita transposkan lagi. Dia akan kembali ke matriks semula ya, matriks A. Kalian coba buktikan nanti. Lalu sifat yang selanjutnya itu yang simetri ya. Ada simetri dan skeusimetri matriks. Ya. Skeusimetri matriks. Misalnya ini ya, misalnya ada square matrix, ada matriks, misalnya matriks 2x2 ya. Ini ada square matrix, berarti ada matriks yang bentuknya 2x2, anggap saja 2x2. A ini kita bisa memanggil dia bisa menyebut sebagai simetri ya. Jika A transpose sama dengan A. Kalau kita A transpose sama dengan A. Maksudnya begini, kalau matriks 2x2 kita transposkan kan dia akan tetap 2x2 ya. Maksudnya seperti ini yang di sini. Memang bentuknya berbeda, tapi ini kalau bahasa di sini dia katakan begini. Kalau matriksnya yang bentuknya simetri ini atau yang 2x2, kalau kita transpose ya bentuknya tetap simetri juga dia. Lalu ada skeusimetri ya, ada skeusimetri jika A transpose itu sama dengan minus A. Misalnya contoh ini ya, ada misalnya matriks E ini 2 minus 4 minus 43 ini merupakan apa namanya? Bisa dikatakan atau namanya adalah simetri ketika F-nya itu sama dengan 0 minus 2 2 0. Ini adalah skema simetrinya. Sebenarnya masih banyak ya. Ada kompleks konjugat dari matriks, ada Hermitian, ada scale Hermitian matrix, ada prinsipal diagonal dan trace matrix. Kalau prinsipal diagonal ini yang ini tadi ya, ini yang lebih banyak kita akan bahas di eigenilai matriks ini. Kita mencari diagonal matriksnya. Ada unit matrix. Ya, kalau unit matrix itu misalnya ini ya, mungkin ini kita Hermitian sama kompleks ini kita lewati ya karena agak kurang kita bahas ini. Mungkin saya lebih ke nomor 10, 11. Nah, prinsipal atau diagonal ini kita akan bahas ya tentang kita mencari diagonalnya. Sebenarnya ada beberapa di sini yang kita bisa lakukan dari prinsip diagonal ini ada banyak apa namanya operasi yang kita bisa lakukan di sini ya, terutama untuk permasalahan apa namanya persamaan linear, entah itu 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel sampai n variabel. Mungkin kita bisa selesaikan. Misalnya untuk diagonal ini ya, kita bisa lakukan penyelesaian menggunakan itu apa namanya Gauss ya, Gaussian atau Gauss-Seidel atau Gauss juga itu ada dua ya, ada yang kita nyari segitiga atau segitiga bawah atau semi segitiga atas atau kita milih ya ada Gauss ya, ada metode Gauss yang kemarin itu kalau untuk 2x2 itu bisa dengan itu yang apa namanya saya lupa namanya metode apa nanti baru saya agak lupa. Lalu ada unit matriks ya. Unit matriks ini dikali dengan identitasnya. A dikali I sama dengan I kali A itu akan sama dengan A. Matriks A juga. Dimana I pangkat N ini sama dengan I dengan N sendiri ini ya. 1, 2, 3. Merupakan bilangan asli. Ini unit matriks. Lalu ada identitas untuk penjumlahannya. Misalnya kita jumlahkan dengan 0.
jumlahan juga sama ya, tambah 0 sama dengan 0 tambah jika dengan identitas penjumlahan. Lalu bagaimana kalau dikali ya, dikali sama apapun yang dikali dengan 0 kan hasilnya 0. Nah, ini ya, ini ada beberapa dari poin 1 sampai 12 ini harus kalian pelajari. Lalu selanjutnya ada determinan. Kalau determinan ini ya kan jadi notasikan seperti ini, Pak, seperti delta ya. Delta kita anggap delta. Ini determinan matriks. Ya. Untuk konsep-konsep determinan sendiri yang pertama itu ada konsep minor ya. Kita meminorkan dia, ya kan? Lalu kita pilih berarti 2 minus 1, 3, 1, 0, 2, 4, minus 2, 1. Ini kita misalnya kita pakai fungsi minor ya. Sebentar. Kita lanjut ya. Ini kalau misalnya ada yang minor ya. Yang minor misalnya diberikan beberapa elemen AJK dari deltanya ini, lalu kita asosiasi dengan determinan yang baru dengan ordernya itu n kurang 1. Mengikuti ini kemudian kita removing, kita menghilangkan beberapa elemen sebagai ini kan yang apa namanya pada JTH ini ya, maksudnya untuk di apa namanya di bagian J ini ya, bagian J ini untuk barisnya dan K ini untuk kolomnya ya kan, kita apa namanya kita sebut saja sebagai bentuk minor dari AJK ya. Seperti ini contohnya dia seperti ini. Misalnya ada minor koresponden sebagai 5 elemen ya, 5 elemen misalnya kita ngambil untuk bagian kedua dan yang ketiga, bagian kedua yang ketiga kolomnya, kolom keempat bagi order determinan. Tapi ini jarang ya. Lalu ada kofaktor, kalau ada kofaktor matriks, kofaktornya, kofaktor bisa dilihat di sini determinan A sama dengan ini ya, ini kofaktor matriksnya. Ada teorema dari determinan ya. Teorema determinan ini kan lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 juga yang tentang teorema determinan. Misalnya determinan A ini bisa kita coba lihat saja di sini ya. Determinan A itu sama dengan determinan A transposnya. Nah, ini determinan sama nilainya juga seperti ini. Hal ini jika dengan yang 0 tadi ya, yang dikali dengan 0 atau ditambah dengan 0, nantilah secara kita akan melewati ini. Lalu ada ini ya determinan A, B. Mungkin saya lebih tekankan di bagian apa namanya rumus-rumus seperti ini. Determinan A dikali dengan determinan B ini juga sama ya untuk yang square matrix. Ada beberapa ordernya. Lalu ada inverse matrix ya tadi determinan. Kalau determinan berarti kita hanya ngitung ini ya. Ngitung apa namanya? Diagonalnya sini ya. Diagonal kali 3. Kan kalian sudah paham cari determinan untuk matriks 3 kali 3, matriks 4 kali 4 yang simetri ya. Matriks 2 kali 2. Lalu ada inverse matrix. Inverse matrix itu ya tinggal itu ya rumusnya ya 1 per AD dikurang BC. Tapi itu tergantung sih kalau inverse. Kalau yang rumus-rumus di SMA itu kan 1 per AD kurang BC dikali dengan A matriks A-nya ya, A inverse-nya. Ini dah atau A inverse ini dah dikali dengan A transposnya. Nah, 1 per determinan dikali dengan matriks A-nya yang kita transpose ya, AJK-nya kita transpose. Tapi ini untuk kecuali untuk yang simetri ini.
Rata-rata kalau yang seperti ini, ya kan, yang simetri ya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Kalau yang tidak simetri itu, itulah kita gunakan yang tadi, bisa Gauss, bisa Gauss-Seidel, bisa masih banyak ya, bisa pakai metode apa, metode ABC dulu. Coba lihat ya, lihat di persamaan 15 ini, misalnya ada inverse-nya, ini juga berlaku seperti sama. B inverse, ini ya, kalau A kali B, karena A kali B kan, lihat ya, A kali B, ini berlaku begini ya, B inverse kali A inverse. Tapi kalau misalnya kalian tulis A inverse dikali dengan B inverse, hasilnya pasti salah ya. Kalau misalnya A inverse kemudian diinverskan lagi, itu akan kembali juga ke bentuk semula. Lalu ada ortogonal dari unitary matrix ya. Itu kalau ortogonal ya. Nanti kalian tinggal dilihat saja di sini. Misalnya untuk A transpose ini sama dengan A inverse, atau A transpose dikali dengan A ini sama dengan I-nya ya, sama dengan ortogon I-nya. Ini merupakan identitas ya, identitas. Biasanya satu apa namanya, identitas itu banyak sebenarnya, tergantung misalnya, tergantung kondisi yang kita gunakan. Nantilah kita akan bahas ini. Lalu ada bentuknya seperti ini juga ya, oh ya sama dengan itu. Ada vektor ortogonal. Vektor ortogonal seperti ini ya, misalnya di buku ini di chapter 5 ya kan, kita telah menekan beberapa apa namanya besaran skalar atau produk ya, produk dari dua vektor. Misalnya ada dua vektor A1i tambah A2j tambah A3k. Seperti ini untuk apa namanya, vektor arahnya itu ada 3 ya. Ada i sebagai wakilan dari x, ini wakilan dari y, ini wakilan dari z. Ini kalau kita buat dalam bentuk apa namanya, 3 dimensi ya. Dan misalnya ini ya, dan ada B1i, B2j, B3k. Ya kan? Vektor perpendikular atau ortogonal juga. Kalau ortogonal itu jika dia seperti ini. A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 itu sama dengan 0. Seperti ini. Kalian lihat di sini saja. Ini the scalar product of the real column vector ini A dan B sebagai A transpose B, dan kita definisikan A dan B ini merupakan ortogonal jika ini ya A transpose ya kan dikali B itu sama dengan 0. Kalau kita kali itu hasilnya itu 0. Itu merupakan bentuk dari vektor ortogonal. Ada banyak definisi dia ya. Definisi ini yang tadi ada juga yang ini lah. Ada juga ini kita unitary matrix ini ketika transport dikali A itu sama dengan 1, yang mana rata-rata dari produk skalarnya ini dari A dengan dia sendiri dan 1 ya, atau ekuivalen. Ini bisa juga dikatakan sebagai unit vektor. Jadi ini ya, dia punya itu 0. Misalnya dari X transpose ini, ya kan, ini bisa 0 ketika J sama dengan J itu tidak sama dengan K, ini ya, J ini tidak sama dengan K. Lalu J akan sama dengan 1 jika J itu sama dengan K. Ini menurut definisi yang pertama ini ya. Dengan definisi kedua ini dibuat ke dalam bentuk persamaan saja. Ini bisa dikatakan sebagai orthogonal set of unit vector dari setting ortogonalnya, bentuk ortogonal dari unit vector. Lalu ini ya, ada sistem, ada persamaan linear. Uniknya matriks ini kan kita bisa selesaikan dari persamaan linear, entah itu 2 variabel, 3 variabel, sampai n variabel ya, sampai banyak kayaknya di persamaan 16 ini. Kalau misalnya kan dari persamaan ini, misalnya, atau ini, saya buat, atau kita pakai ini saja. Kalian sudah paham kan? Karena ini pelajaran SMA.
Misalnya ini ya, 11x1 ditambah 12x2 sampai dengan A1nxn dengan ruas kanannya ini merupakan suatu nilai, ya, nilai dari persamaan ini ya. Juga sama, ini akan menjadi baris kedua. Ini sampai misalnya ada beberapa, lalu ada baris yang sampai di bawah ini tidak diberitahu. Misalnya kita diberikan informasi hanya M ini ya, M1, M2, M3, Mn sampai Mn dengan nilainya juga. Ini kita bisa sajikan ke dalam bentuk matriks ini. Nah, tinggal kita tulis saja di sini. A11 kita ngambil bagian sini ya, bagian koefisiennya ya. Koefisiennya kita tulis ulang, ini bagian koefisien semua. Sedangkan di sini adalah bagian variabelnya. Ini variabelnya ya. Sama dengan ini ya, sama dengan nilainya tadi. Lalu kalau kita ngitung, misalnya kita coba kalikan, kan kali ini jadinya perkalian. Berarti baris dikali dengan kolom, ya. Baris dengan kolom yang akan kembali ke persamaan 16 juga. Dan bagi persamaan 17 ini, kalau kita coba buat perkalian, ya kan, dia akan kembali ke persamaan 16. Itulah dari system of linear equation ini kita sajikan ke dalam bentuk matriks itu modelnya seperti ini. Atau lebih briefly, atau lebih sederhananya kita bisa seperti ini. A dikali dengan X itu sama dengan R-nya. Ini adalah matriks A-nya, ini adalah variabelnya di sini. Ini sama dengan hasil dari persamaannya. Lalu ada sistem dari N equation di N yang tidak diketahui. Ada N yang kita tidak ketahui ya. Ini yang tadi ya, ini ada metode Cramer. Saya lupa. Metode Cramer itu mungkin saya pernah jelaskan tentang pembuktian ini dulu, pembuktian untuk mencari. Kalau kalian masih ingat, pembuktian apa kita mencari slope dan intercept. Slope di eksperimen fisika ya, kita mencari slope dan intercept, ya kan? Hanya kita pakai metode Cramer untuk kita anggap dia matriks. Kalau misalnya garis di situ kan kita anggap dia garis lurus ya, yang sederhana. Ya, jika untuk bagian sini ya, tuh Cramer's rule, jika M sama dengan N dan jika A ini adalah yang bukan singular matriks ini, lalu A inverse-nya ini bisa kita keluarkan ya. Kita bisa menyelesaikan persamaan 17 ini dengan seperti ini ya. Sama dengan A inverse dikali dengan ya kan? A inverse-nya ini dikali dengan R ya. Bisa kita selesaikan ini juga. Sehingga untuk alternatif sebagai kita bisa bisa menyajikan yang belum diketahui, misalnya X1, X2 sampai Xn, bisa seperti ini, delta 1 dibagi dengan deltanya, delta 2 dibagi dengan deltanya, ya kan? Sampai delta n, ya, delta n per delta, ini sebagai alternatif. Di mana delta sendiri ini merupakan nilai determinan ya. Delta ini merupakan nilai determinan dari sistem yang diberikan oleh persamaan 9 yang tadi di awal tadi, persamaan 9. Dan delta K ini, K-nya ini kan dari 1 sampai N ya, adalah determinan atau dari obtain dari deltanya, ya kan? Kemudian kita remove dia ya, kita keluarkan menjadi bentuk yang seperti talam dan kita replace lagi menjadi vektor R, atau seperti inilah untuk kasus seperti kasus di sini ya. Ini bisa kalian baca tentang kasus-kasusnya. Ada 4 kasus di sini. Ini ya, dari sini tadi, dari Cramer's rule ini, maka muncul ini eigenvalue dan eigenvektor. Ini kita bahas kemarin gitu. Untuk bagian apa namanya, diagonalnya ini kita kurangi dengan inilah, kita kurangi dengan apa namanya, suatu skalar, besaran skalar lagi sih. Nah, kemarin ini misalnya ini ya,
Ini versi fisika. Kita bahas ulang yang kemarin. Misalnya ada persamaan. Ini adalah persamaan eigenilainya, ya kan? Ini misalnya bentuk dari ini satu bentuk trigonometrinya, mungkin bentuknya sinusoidal ya di sini ya. Di sini bentuknya sinusoidal ini. Nah, ini adalah eigenilai. Ini eigenilai, ya kan? Ini tentang contoh dari operator ya, operator tenaga. Kita operator tenaga dari bersama H capingnya ini. H caping ini sama dengan minus H bar kuadrat per 2M. Ini kalau H bar ini adalah apa namanya? Konstanta dari apa saya lupa ya. Ini konstanta semuanya, ini konstanta ini ya. Ini konstanta H kuadrat per 2M, ini H bar kuadrat per 2M. Dengan turunan ini turunan 2 kalinya. Ini merupakan persamaan eigenilai. Dengan HIJ ini bisa kita di sini bracket di sini kalau dalam bentuk apa namanya, kalau tulisan-tulisan begini nanti kalian bertemu di fisika apa namanya, nanti dengan Ibu Puji nih katanya. Fisika kuantum, di fisika kuantum ada tentang simbol bracket seperti ini. Kita lebih fokus ke dari sisi matematisnya ya. Ini ada persamaan eigenilai di sini. Ini kemarin kan B-nya ini kan operator ya. Ini operator atau matriksnya lah. Ini operator atau matriksnya. Eigenilai itu yang B. Sedangkan Y ini adalah eigenvektor ya, dari si matriks ini. Dari si matriks. Ini ya. Daripada ini kan agak repot ini kalau dalam bentuk seperti contohkan yang ini saja. Misalnya ada matriks dari B ini ya. Bxx sampai dengan ini matriks 3x3 ya. Ini masih matriks 3x3. Kalau kita gunakan yang non trivial ya kan, non trivial tadi kan kita di ruas kanannya itu kita sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Lalu untuk bagian ini ya, yang tengah-tengahnya ini ya. Diagonal. Bagian diagonal matriks ini kita kurangi dengan B. Kenapa B? Karena ini dari sini kita tadi kan kita selesaikan ini ya, ini contoh kita selesaikan ini dengan menyelesaikan persamaan karakteristik matriks 3x3 ini dengan eigenilainya ini ya tadi ya, ada kurangi dengan B karena ini ya eigenilainya itu B. Ya kan eigenilai tadi kan ini kan eigenvektor. Ketika kurangi dengan B seperti ini, ya kan, dari bentuk matriks sudah bentuk seperti ini kan sudah operasi ya, operasi seperti ini ya. Ini determinan ini kalau sudah garis lurus seperti ini, dia tidak lagi kayak kurung. Sehingga kalau misalnya ada contoh ya, ada contoh 20 minus 2, 040 minus 2, 0,4 ini adalah misalnya operatornya bentuknya seperti ini. Dengan eigenilainya itu adalah A, kemudian ini ya, ada sudah tuliskan di sini. Kemudian untuk nilai, untuk salah satu eigenilai, hitunglah eigenvektor yang ternormalisasi. Ya, operator A-nya ini adalah ini operator A-nya atau matriksnya. Ini adalah eigenvektor dari matriks A ini. Ini adalah eigenilai. Berarti ini kita buat determinannya ya, determinan berarti 2 kurang A, 4 kurang A, dan 5 kurang A. Dari sini kita cari determinan. Determinan untuk matriks 3x3 itu berarti kita yang bagian ini ya, bagian 2 ini kita arahkan ke sini ya. Lalu tinggal kita hitung diagonal-diagonalnya. Diagonal yang bagian sini dikurangi dengan diagonal yang bagian sini ya, dikurangi. Ini kita dapat ini. Ini kalian coba cari ya. Ini kemarin kita sudah bahas. Coba cari. Sehingga ada beberapa di sini kita perlu lihat. Ini A1-nya itu dapat 4. Kenapa di sini A1, A2, A3?
ini ya, maksudnya di sini ini ada A1, ya, A1, A2, A3 ya. Anggap saja seperti itu, A1, A2, A3. Lalu ini ya, lalu kita yang ngambil yang memenuhi saja, yang memenuhi eigenvektor termaterialisasi. Di sini kita ngambil yang ini yang sama dengan 1. Sama dengan 1, ya kan? Kalau sudah seperti ini kan, hanya tadi kan 1 kan biasa tidak ditulis ya. Misalnya kita ngambil ini yang memenuhi lah, misalnya sama dengan 1. Lalu yang bagian sini, ini kan yang eigenvektornya kita ganti menjadi ini, UX, UY sama UZ-nya. Kita ganti seperti ini. Nanti kalau kita kali ya, ini kan baris dikali dengan kolom. Kita anggap saja dia seperti ini ya. Baris dikali dengan kolom, yang dikali misalnya 2 kali UX ditambah 0 kali UY ditambah dengan minus 2 dikali dengan UZ. Ya kan, sama dengan UX juga. UX saya sama dengan nilai tertentu. Lalu baris kedua sini dikali dengan kolom ini lagi 0 kali X, ya kan, ditambah dengan 4 dikali UY ditambah dengan 0 kali dengan Z sama dengan UY. Untuk persamaan ketiga, minus 2 dikali dengan UX ditambah 0 kali UY ditambah 5 kali dengan UZ sama dengan UZ. Dan ini kita beroleh 3 persamaan ya. Persamaan 1 adalah ini, persamaan 2 ini, persamaan 3 ini. Terserah kalian mau gunakan. Tapi kalau ini kan kayaknya sudah langsung dapat hasil ya, berarti UX itu sama dengan 2UZ. 4UY ini sama dengan U kali dengan Y. Kalau seperti ini apa sih hasilnya? Tidak terdefinisi ya. Kemudian seperti ini kan bisa dihilangkan. Jadi ya, ini tidak terdefinisi. Sedangkan di sini atau saat tidak terdefinisinya 0 ya. Karena ini kan UY dengan UY satu-satu ya. Ini 0 ya. Makanya di sini tulisannya 0. Tinggal 2UX ini, 2UX sama dengan 4UZ atau UX ini sama dengan 2UZ. Makanya di sini ya, UX ini sama dengan 2UZ. Ya, kalau misalnya kita cari UX-nya berarti 1/2 per 2 ya, 1/2 UZ. Kalau Z-nya 1/2 dari UX, sudah kita dapat eigenvektornya. Lalu untuk UX sendiri ini sama dengan ini, kalau kita rubah ke dalam bentuk ini 1, 0, 1/2. Kita cari syarat ternormalisasi. Syarat ternormalisasi tadi kan 1 ya. Syarat ternormalisasi itu 1. Tinggal kita cari apa namanya? Kita cari besarannya. UX kuadrat ditambah UY kuadrat tambah UZ kuadrat itu sama dengan 1. Tinggal cari nilainya. Ini tadi nilainya 0. Ini kan ini sudah sama ya, UX semua ya. Ini diperoleh 1/4 UX kuadrat sama dengan 1. UX kuadrat ini adalah 1 dibagi dengan 5/4, berarti 4/5 jadinya. Berarti ini plus minus, tinggal akar ya. Tinggal akar ini diperoleh 2/5 akar 5. Ini sebenarnya 2 per akar 5 hasilnya. 2 per akar 5, kemudian di apa namanya? Kita cari bentuk yang paling sederhana jadinya seperti ini. 2/5 akar 5. Tinggal kita ganti lagi nilainya tadi. Semuanya UX-nya kan kita dapat 2/5 akar 5 ya. Ya, tinggal ganti sini 2/5 akar 5, tinggal kita kali dengan nilai yang ada di dalamnya sini, nilai punya tadi. Hasilnya seperti ini. Memang agak panjang ya. Jadi kalian coba. Ini nanti filenya saya kirim. Teman selalu pakai dengan bagian sini. Mana tadi? Seperti ini tadi kita coba. Coba olah lagi yang bagian di bukunya. Ya, dari sini tadi, ya kan? Dia dari persamaan 23 ini, kita harus memiliki yang bentuknya non trivial ya. Solusi non trivial berarti kita cari determinannya, ya, cari determinannya. Karena di sini bentuknya tadi adalah apa namanya? Bentuknya ini A-nya adalah operatornya, X-nya adalah eigenvektor, ya kan? Ini eigenvektor dari operator A ini, dari si matriks ini.
Kalau ini adalah eigenilainya. Makanya untuk bagian diagonal-diagonalnya dikurangi dengan lambda lah, dikurangi dengan lambda semua. Lalu di sini kemudian kita cari determinannya, ini kan, kita cari determinannya, atau bisa dibuat dalam bentuk persamaan ini seperti persamaan 25. Determinan dalam kurung A ini dikurangi dengan lambda dikali dengan I, identitasnya ya, sama dengan lambda ini bisa kita katakan lambda juga ini bisa di selain eigenilai tadi ya, bisa dikatakan juga sebagai persamaan karakteristik. Ya. Untuk teorema-teorema eigenilai sama eigenvektor ini banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 teorema. Ini tentang Hermitian, Cayley Hamilton, ya kan? Cayley Hamilton sama reduksi dari matriks diagonal. Yang tadi yang saya contohkan di sini, ini saya ambil salah satu saja tentang reduksi dari sini. Matriks diagonal. Ini ya, tadi saya gunakan ini ya, yang 15 lebihnya ke sini sih sebenarnya. Kayak reduksi dari quadratic form canonical form, bentuk canonical. Tadi yang lebih pasnya di sini ya. Nanti kalian coba saja hitung-hitung di rumah. Ini saya sudah buat coretan-coretannya, tinggal kalian coba pelajari nanti. Lalu ada operator interpretasi dari matriks ini. Tentang operator saja ya. Ada solve problem. Determinan ya. Sama yang kayak tadi ya. Contohnya saja. Untuk determinan matriks seperti ini, kalau 2 kali 2 kan tinggal ini ya. AD dikurangi dengan BC, berarti A2 kali 2 dikali A3 kali 3 dikurangi dengan A2 kali 3 dikurangi A3 kali 2. Untuk cari determinan yang matriks 2 kali 2. Ini hanya ini evaluasi untuk evaluasinya ya. Misalnya kalian mau coba selesaikan soal-soalnya. Lalu ada inverse dari matriks juga. Inverse matriks ini sudah juga ya, untuk mau dibuktikan saja rumusnya. Buktikan rumusnya. Benar tidak hasilnya? Ini misalnya dia buktikan ini dengan ya misalkan ini ya, pakai matriks yang ini. Apakah sama? Hasilnya pasti sama. Nanti kalau untuk eigen nilai sama eigenvektor bisa kalian pelajari di halaman 363 nya. Untuk lebih ini saja yang di bagian 363 di soal ini ya 15.33. Nah, ini ada matriksnya, ya. Tinggal ikuti saja prosedur, pasti dapat hasilnya. Kalau matriks mungkin itu saja. Nah, selanjutnya mungkin sudah ada. Baik, ini kan kalkulus variasi kan sudah. Sebenarnya harus matriks dulu sih. Sebelum kalkulus variasi kemarin saya coba langkai saya tidak jadi masalah, nanti kita akan bahas matriksnya. Nah. Seperti itu ya. Jadi untuk saya stop share dulu.